Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang pelajaran dari ANSYS Discovery. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayat dengan NPM 03, dengan saya Riza Harun dengan NPM 02, kemudian ada Reza Mardiansyah dengan NPM 19, Zaki Iksanuddin dengan NPM 31, dan yang terakhir Agus Dwianto dengan NPM 54. Baik, pertama-tama kita akan mengambil part dari file kita ya. Ini adalah file yang sudah diinput yang 3 share tadi. Ini adalah moldingan upper atau moldingan cetakan kaki prostetik. Tapi yang ini ada di bagian atasnya saja. Nanti kita di simulasi thermal. Di sini di tool design. Di sini terdapat ada sketch yang berguna untuk membuat objek. Kemudian ada line membuat garis, rectangle membuat persegi, circle membuat lingkaran, spline membuat lekukan-lekukan. Kurang lebih sama kayak di SolidWorks yang pernah kita pelajari. Kemudian di sini ada pull, move buat ngeditnya, fill buat fillet, ada replace juga. Kemudian di sini ada split body, split, dan di sini ada cut. Hampir sama persis kayak di SolidWorks. Ini ada fitur mirror juga. Tapi yang jadi pembeda ini ada equation. Nah ini kalau di Solidity berguna untuk memasukkan apa katanya rumus-rumus. Silinder juga ada. Hampir sama kayak di Solid. Di sini saya akan melanjutkan tool display. Ada beberapa tool yaitu spin, pan, dan zoom. Spin yaitu untuk merotate seperti membolak-balikkan benda ini. Kalau untuk pan hanya untuk menggeser-geser benda. Kalau untuk zoom itu kembali seperti untuk memperdekat atau menjauhkan benda tersebut. Sedangkan untuk color itu untuk mewarnai benda yang digambar tersebut. Sedangkan untuk grafik yaitu untuk memvisualisasikan model dan hasil analisis. Selanjutnya di measure, yang pertama ada measure. Measure yaitu digunakan untuk mengukur beberapa parameter dari model seperti panjang, area, dan volume. Selanjutnya ada mass properties. Mass properties yaitu berfungsi untuk menghitung dan menganalisis karakteristik massa dari bahan yang digunakan. Untuk environmental properties yaitu digunakan untuk mengatur dan menganalisa pengaruh lingkungan terhadap performa bahan yang digunakan. Selanjutnya terdapat curve yaitu untuk membuat kurva dalam model 3D. Selanjutnya untuk volume yaitu untuk mengatur volume objek 3 dimensi. Dan ada grid yaitu untuk menampilkan atau menyembunyikan grid yang membantu orientasi saat mendesain atau mensimulasi. Selanjutnya, kurvatur yaitu digunakan untuk melihat atau menganalisis lengkungan objek dalam simulasi. Untuk dihedral yaitu untuk memungkinkan analisis sudut dihedral antara dua permukaan. Ini saya akan melanjutkan dari fitur preset. Kita dari fitur preset ini, misal kita mau ngecek mesh dari
sebuah objek, apakah objek tersebut mengalami kegagalan apa enggak. Nah, yang pertama kita ada fitur cek preset. Nah, kita bisa ngecek misal preset yang bagian ini kita pencet, nah dapat misalnya dari mesh in self interesting. Di situ mau ngecek kita pakai autopic yang berguna untuk buat ngecek ngefixin mana yang mau dicek meshnya. Misal bagian ini kita cek, nah di autopic. Nah setelah di autopic kita pakai string wrap. Nah, pada ukuran ini itu pakai ukuran 10 mm. Nah kita bisa memperkecil dari string web tersebut untuk menyederhanakan. Misal pakai 1,5. Nah, tinggal kita centang. Selesai memperkecil dari meshnya tersebut, jadi memperhalus gunanya spring web ini, fitur spring web. Dia bakal jadi lebih halus, lebih kecil dia bakal jadi lebih halus. Nah, setelah itu fungsi dari fitur tools separated sama separated all itu untuk memisahkan beberapa mesh. Misalnya separated ini salah satu dari meshnya bisa dipisah. Kalau separated all itu semuanya. Nah, join ini kebalikan dari separated tadi. Sel sel ini untuk dari permukaan 3D tersebut untuk ketebalannya. Ini untuk fungsinya untuk mengubah ukuran dari geometri tersebut. Nah, dan ini 2D-nya untuk mempertebal mood. Mood itu berfungsi untuk memperhalus dari base mesh tersebut. Nah, regulasi itu untuk merubah ukuran, reduce itu untuk memperkecil. Ini berfungsi biasa dari overhang. Biasanya pakai overhang. Apakah mesh tersebut mengalami overhang apa enggak. Nah, ini untuk mengukur ketebalan dari part tersebut. Nah, untuk cavity digunakan untuk mengidentifikasi area kosong dari model 3D dari part tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tab repair. Di dalam tab repair ini ada icon stitch yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih permukaan atau tepi menjadi satu permukaan kontinu. Jadi misal ada dua permukaan yang terpisah, bisa menggunakan fungsi stitch ini untuk menghubungkannya. Yang selanjutnya ada gap, yaitu untuk mengidentifikasi atau mengisi celah antara permukaan atau tepi dalam model. Yang selanjutnya ada missing face. Missing face juga sama untuk mengisi atau menggabungkan face yang hilang. Selanjutnya ada curve gaps, yaitu untuk mengidentifikasi atau mengisi celah pada permukaan melengkung. Ada duplicate curve untuk membuat salinan dari kurva yang dipilih dalam desain. Matrix ini untuk menggabungkan dua atau lebih permukaan menjadi satu permukaan yang menyederhanakan geometri model. Simplify ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas geometri tanpa mengubah bentuknya secara signifikan. Di sini saya akan menjelaskan tab prepare yang dimana terdapat icon scene. Scene display ini untuk menetapkan tampilan tertentu untuk elemen dalam model. Yang kedua ada extract, yaitu untuk mengambil elemen atau data tertentu dari file. Selanjutnya ada connect untuk menghubungkan elemen-elemen yang terpisah dalam model. Selanjutnya ada orient. Di sini orient untuk menyesuaikan orientasi elemen dalam model. Selanjutnya ada display. Display ini digunakan untuk mengatur tampilan elemen dalam model. Bergeser ke kanan ada extend yang digunakan untuk memperpanjang elemen yang ada di dalam model. Ada mid surface yang digunakan untuk membuat permukaan tengah dari elemen tebal. Nah, selanjutnya ada volume extract. Volume extract ini digunakan untuk volume dalam model. Yang selanjutnya ada enclosure. Enclosure ini untuk membuat penutup
atau selubung untuk elemen dalam model. Dan selanjutnya ada split by plane yang digunakan untuk memisahkan model berdasarkan bidang tertentu. Selanjutnya ada imprint, ini untuk menambahkan detail atau pola pada permukaan model. Ada wrap, ini untuk membungkus elemen dengan permukaan atau volume lain. Interferensi ini untuk mengidentifikasi dan mengelola interferensi antara elemen dan model. Dan sini untuk membuat sudut atau tepi menjadi melengkung. Basis ini untuk mengelola permukaan dalam model. Selanjutnya ada short edge. Short edge ini untuk mengidentifikasi dan mengelola tepi pendek dalam model. Untuk mendeteksi fitur geometri seperti tepi, permukaan, dan titik dalam model. Pre-check untuk melakukan pemeriksaan awal agar memastikan model siap untuk simulasi dengan memeriksa potensi masalah atau kesalahan. Cara ini digunakan untuk berbagi atau menghubungkan entitas geometris antara bagian-bagian yang berbeda dari rakitan untuk memastikan interaksi yang tepat selama simulasi. Berdasarkan lagi ada review. Di review ini digunakan untuk memeriksa pengaturan sebelum menjalankan simulasi sekaligus juga memvalidasi. Untuk mekanikal ini biasanya terkait dengan pengaturan simulasi mekanis ketika aktif. Selanjutnya di section tools yang ada di aplikasi ini yang sekarang kita cari tentang tools yang ada di simulasi. Yang pertama adalah yaitu untuk mendefinisikan suatu bahan. Lalu ada ini adalah analisa struktural. Lalu ada flow akan mensimulasikan data. Lalu ada solid thermal. Ini adalah untuk mendefinisikan kondisi thermal. Saya lanjutkan untuk section yang terakhir adalah tools dari simulation. Ini ada beberapa tools yang saya jelaskan dari ini. Yang pertama adalah tools material, yaitu menjelaskan tentang material atau pemilihan bahan untuk simulasi. Lalu yang kedua ada struktural atau support, ini untuk menjelaskan analisa struktural. Lalu ada fluid flow, yaitu untuk mensimulasikan dinamika fluida. Lalu ada solid thermal untuk mensimulasikan tentang kondisi thermal. Lalu ada elektromagnetik atau circuit box, yaitu untuk mensimulasikan elektromagnetik. Lalu ada simetri, ini untuk membantu mengatur kondisi kesimetrisan pada model atau desain. Ini ada simulation option, yaitu untuk pengaturan atau opsi dalam menjalankan simulasi. Ada natural frequency, yaitu untuk melakukan mode-mode atau pengaturan dari permukaan getaran dari karakteristik. Dan ada current sense. Current sense ini untuk melihat simulasi yang bisa diekspor menjadi bentuk file gambar atau di-copy menjadi bentuk file 2 dimensi. Lalu ada ini tools dari simulation, yaitu untuk membuat ulang atau tab baru atau menduplikat atau merendam simulasi yang ada. Mungkin yang sudah kami pelajari saat ini yaitu tentang beberapa tools yang ada di ANSYS Discovery ini. Harapan kami nanti dari mata kuliah resource engineering ini kami bisa dapat mempelajari keseluruhan tools yang ada di ANSYS Discovery lebih mendalam lagi. Dan cukup sekian hasil pembelajaran kami selama ini di ANSYS Discovery. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan dan mungkin salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.